Muhammad mengatakan yang sebaliknya, Pak Kalam. Jika kamu tidak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan, kata Muhammad. Ya. Silakan Pak Kalam. Kenapa Ya, ini Pak Kalam kok masih nekat juga ngikutin Muhammad kalau begini Pak Kalam? Silakan. Dan bukan hanya itu, misalnya kalau di dalam Al-Quran kami mengutus setan, terus kalau di Perjanjian Baru Tuhan Yesus mengusir setan. Iya. Ya. Kalau di dalam Al-Quran Allah mengutus setan. Ya. Tapi kalau di dalam Perjanjian Baru Yesus mengusir setan. Masih ada lagi Pak Kalam? Masih ada lagi Pak Kalam? Yesus mengusir setan, Muhammad kena sihir, betul? Iya, beda jauh Pak. Banyak. Silakan. Ya, terkait dengan hadis itu ada yang melatar belakangi. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi itu dia mau ibadah saja terus. Maka jawabannya seperti itu. Baguslah. Sebenarnya tidak perlu dilakukan karena itu kan nasihat saja. Maksudnya Itu gimana Pak Kalam? Saya jadi bingung dengan Pak Kalam. Latar belakang hadis tersebut apa Pak Kalam? Iya, ada sahabat-sahabat Nabi ingin puasa saja terus, ingin ibadah saja terus, Ibadah ada yang terus. ingin salat terus, begitu. Baik, saya akan bacakan satu ayat di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Pak Kalam tahu? Kayaknya agak lupa lah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tahu? Ya, Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? ya mengabdi. Kecuali untuk beribadah. Nah, bagaimana mungkin ada sahabat Muhammad yang hanya ingin beribadah tapi Muhammad melarangnya? Kenapa Muhammad malah justru berantem dengan Allah ini? Maksud saya ingin beribadah terus. Justru Tidak mau lagi bekerja. Allah itu Tidak mau. pengen bahkan Pengen. gini Pak Kalam, dasar atau tujuan fungsi diciptakannya jin dan manusia tiada lain ila liya'budun, kecuali Ya, illa untuk liya'budun. beribadah. Adakah Betul. manusia diciptakan selain daripada untuk beribadah? Ya, tidak kalau di Al-Quran seperti itu. Iya. Beda kalau di Saya kasih contoh. Begini Pak Kalam, saya kasih contoh. Beda. Saya ciptakan kopi ini tiada lain kecuali untuk diminum. Berarti nggak ada fungsi kopi ini selain untuk diminum, betul? Ya, Artinya kopi ini bukan buat nyiram tanaman, bukan untuk dianggur-anggurin, tetapi untuk diminum. Tidak ada fungsinya selain daripada untuk diminum. Nah, manusia menurut Allah di dalam surat Az-Zariyat nomor 56, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, menurut Pak Kalam tadi, latar belakang hadis ini ada sahabat yang ingin ibadah terus. Nabi sama Muhammad, kalau kamu gak bikin dosa, kamu dia dimusnahkan. kayak ingin bertapa seperti itu. Ini bertentangan sekali dengan Allah, dengan Muhammad bertentangan, Pak Kalam. Silakan Pak Kalam. Oh iya, ini bertentangan Pak Kalam. Kenapa? Karena di dalam hadis ini dikatakan bahwa jikalau saya bacakan nih, saya paling putarkan dulu kamera saya biar Sebenarnya tidak saya sudah paham maksudnya Nah, tuh. itu. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, ya kan? Seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu, dimusnahkan Allah. Berarti Allah senangnya umat yang berdosa atau yang tidak berdosa? Yang tidak berdosa. Duh, ini yang berdosa. Duh, ini Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti dengan umat yang berbuat dosa. Berarti Allah senangnya umat yang berdosa, betul? Karena kalau nggak berdosa dimusnahkan, sedangkan yang berdosa diampuninya. Coba Pak Kalam, coba buka Quran surat Az-Zumar. Orang beristighfar. Coba buka Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-53, coba.
Nggak saya ingat kalau Iya, nggak hafal saya niscaya Al-Quran, nggak hafal. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Ya, kecuali syirik. Oh, itu bertentangan lagi, beda lagi ayatnya. Di satu sisi Allah bilang dosa-dosa semua akan diampuni kecuali syirik, betul? Ya, betul. Tetapi di ayat lain dosa-dosa semuanya diampuni termasuk syirik. Ya, bertentangan. Ya. Satu sisi Allah bilang begini dosa-dosa semuanya diampuni. Satu Beri sisi juga bilang kesempatan saya bicara. kecuali syirik. Beri juga kesempatan saya bicara. Silakan, Pak Alam, silakan. Ya, itu hadis dan ayat berkarakter. Tidak semua hadis dan ayat Al-Quran itu ditujukan kepada publik. Tidak semua. Jadi hadis yang seperti itu yang di belakang Anda itu ditujukan kepada orang-orang yang hanya ingin ibadah saja terus tidak mau lagi bekerja. Makanya nasihatnya seperti itu. Loh, justru tujuan Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Gimana sih Pak Kalam ini? Ya kan karakternya orang Arab berbeda-beda. Pak Kalam, gini loh. Sama dengan musik. Gini Musik Pak Kalam, itu musik. ketika Parah musik. Allah ingin menciptakan manusia, satu-satunya tujuannya apa? Ya, illa liya'budullah. Untuk beribadah. Nah, ketika orang tersebut beribadah berarti tercapai nggak tujuan penciptaan itu? Goalnya? Belum tentu. Oh, Masih ada hambatan berat. Ya. Belum tentu. Kalau dia ibadah karena mau dipuji orang malah langsung dilemparkan ke neraka. ya, kita tidak berbicara motivasi Namanya ria. beribadah. Gini Pak Kalam, Ya. artinya ketika seseorang dia beribadah terus, artinya sesuai dengan goal, sesuai dengan tujuan, fungsi dia diciptakan. Artinya seharusnya Allah senang karena tujuan Allah menciptakan manusia tiada lain tiada bukan hanyalah untuk beribadah. Masa ketika umatnya beribadah malah Allah nggak senang? Ini namanya saya Makanya bikinkan dicontohkan oleh Anda Nabi. kopi untuk Makanya diminum, dicontohkan tapi oleh giliran Nabi. diminum kamu tidak senang. Ini bagaimana? Tidak dilarang kalau dari Islam dilarang. Dilarang orang ibadah saja terus dilarang. Harus bekerja. Iya, Ayatnya di jadi dalam pengertian Al-Quran itu ibadah jika itu apa kamu dulu selesai Pak salat Kalam? maka segera keluar dari masjid. Begitu. Ya, begini Pak Untuk Kalam. mencari pekerjaan. Jadi banyak orang tidak memahami makna ibadah. Ibadah itu sebenarnya tidak sesimpel orang hanya pergi ke masjid, pergi ke gereja, bukan begitu. Ibadah itu Ya, kata betul, dasarnya betul, dari betul. kata ya'budu, Betul. a'bud, penghambaan diri. Penghamba diri. Iya. Jadi ibadah itu bukan cuman di gereja atau di masjid doang. Betul. Ibadah itu dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi. Hidupnya Ya. menghambakan diri untuk menghambakan diri kepada apa yang diibadahinya. Ya, betul. Nah, makanya Pak Kalam, apa yang diajarkan oleh Allah supaya umat muslim beribadah dari pagi ke pagi lagi berbeda dengan apa yang Pak Kalam inginkan. Harus ada berhentinya. Ini gimana? Harus bikin dosa nggak boleh. Begitu. Oke, begitu Ya, Pak Kalam ya. silakan. Jadi gini Pak Kalam, saya karena sebenarnya banyak gini. yang mau naik, Saya karena ingin banyak yang mau naik. Tapi yang jelas hadis itu begitu latar belakangnya karena orang dilarang ibadah terus. ya, gini Pak Kalam. Sebenarnya kalau kita telusur punya telusur, sebenarnya Pak Kalam, ya, saya itu lebih mempercayai bahwa hadis-hadis seperti ini itu karang-karangannya para ulama. Gitu loh. Iya, saya lebih percaya begitu. Karena di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an diajarkan apa? Untuk beribadah. Ya, sambungannya hadis itu yang di belakangmu itu adalah Allah senang kepada orang-orang yang beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Nah, masalahnya kalau orang tidak berbuat dosa malah akan dimusnahkan. Duh, iya. Iya, setelah berbuat dosa harus istighfar. Nah, Allah senang lagi. Iya, jadi makanya begini Pak Kalam. Jadi sebenarnya kalau Anda membaca Injil,
orang Islam itu diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu. Ya, betul Berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang terdahulu, kepada Taurat, kepada Injil, kan gitu. Tapi yang dilakukan orang Islam itu malah kebalikannya. Malah beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Contohnya ini. Dan ada lebih parah lagi, ada lebih parah lagi. Apa itu? Sementara sholat dia kafir. Iya, artinya banyak umat muslim malah justru beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Tidak, dia sementara sholat untuk sekarang ini langsung kafir. Apa itu? Karena kalau di dalam Al-Quran itu, kalau kamu salat jangan mengeraskan suara. Orang-orang sekarang banyak salat mengeraskan suara, kan langsung kafir. Betul. Iya, makanya saya bilang. Betul. Hadisnya. Di dalam Al-Quran jelas, janganlah kamu mengeraskan suaramu. Betul. Ada orang mengaku beriman, tetapi beberapa saat kemudian dia kafir lagi. Jadi beriman di waktu pagi, setelah siang malah kafir. Ya, itulah yang terjadi, Pak Kalam. Ya. Oke, Pak Kalam ya, kita lanjutkan kembali ya kepada muslim-muslim yang lain. Oke, terima kasih Pak Kalam sudah Ya, mampir. terima kasih juga. Saya doakan semoga